Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Karissa Maslaka, NPM 2201201019193 dari kelas Analisis Multivariat D012. Di sini saya akan melakukan pengolahan data dan interpretasi data dengan judul Analisis Penggunaan E-Wallet dan Literasi Keuangan terhadap Perilaku Konsumsi Gen Z dengan Kontrol Keuangan sebagai Variabel Mediasi. Nah, dari judul tersebut terdapat 5 hipotesis. Untuk hipotesis pertama, penggunaan e-wallet berpengaruh positif signifikan terhadap perilaku konsumsi Gen Z. Hipotesis kedua, literasi keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap perilaku konsumsi Gen Z. Hipotesis ketiga, penggunaan e-wallet berpengaruh positif signifikan terhadap kontrol keuangan generasi Z. Lalu hipotesis keempat, literasi keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap kontrol keuangan Gen Z. Dan hipotesis yang terakhir, kontrol keuangan mampu memediasi pengaruh penggunaan e-wallet dan literasi keuangan terhadap perilaku konsumsi Gen Z. Nah, untuk hal yang harus dilakukan pertama ini adalah kita tahu datanya terlebih dahulu. Setelah itu, setelah datanya tersedia, kita masuk pada aplikasi Smart PLS. Kita klik New Project, lalu kita beri nama EAS. Kita klik OK. Setelah itu double klik untuk mengimport datanya. Kita klik datanya, kita klik OK. Lalu setelah itu kita klik, kita drag data-datanya ke kanan seperti ini. Nah, kita drag semuanya dan seperti ini sampai set kita taruh di tengah karena sebagai variabel mediasi. Nah, setelah itu atur ya rapi. Kita rename untuk X1-nya ini adalah penggunaan e-wallet. Penggunaan e-wallet X1. Lalu X2-nya adalah literasi keuangan. Literasi keuangan X2. X2. Variabel mediasinya adalah kontrol keuangan X dan variabel Y-nya adalah perilaku konsumsi Gen Z. Setelah itu kita klik OK. Setelah kita rename, kita konekkan hubungan antar variabelnya. Nah, setelah semuanya sudah terkonek, lalu kita calculate, kita pilih PLS algorithm, start calculation. Nah, yang pertama kita akan interpretasi data dengan mengklik outer loading untuk menguji uji validitas. Nah, di sini terlihat semua indikator lebih dari 0,7 yang menunjukkan bahwa semua indikator valid untuk menguji validitas konvergen. Selanjutnya, yang kedua untuk menguji validitas diskriminan, kita melihat pada AV dan akar AV. AV kita lihat di construct reliability dan validity. Untuk akar AV-nya, kita klik di diskriminan validity. Nah, kita interpretasi data AV terlebih dahulu. Nah, nilai AV di setiap variabel lebih dari 0,5, yang artinya semua indikator dinyatakan valid. Kemudian kita klik untuk melihat akar AV. Nah, masing-masing nilai akar AV tiap variabel sudah lebih besar daripada korelasi antar variabel, sehingga diskriminan validity terpenuhi dan masing-masing variabel seperti kontrol keuangan, literasi keuangan, penggunaan e-wallet, dan perilaku konsumsi dapat dijelaskan satu sama lain dengan baik. Nah, selanjutnya kita menguji reliabilitas, kita klik construct reliability dan validity, dinyatakan reliable ketika Cronchbet alpha lebih dari 0,7, ROA-nya juga lebih dari 0,7, dan composite reliability-nya
lebih dari 0,6. Nah, dari uji reliabilitas masing-masing Crown Bed Alpha, ROA, dan Composite Reliability sudah memenuhi syarat untuk dinyatakan reliable. Baik, setelah itu kita akan menganalisis mengenai loading faktor paling dominan di tiap variabel. Nah, untuk yang pertama ini berdasarkan hasil outer loading, indikator paling dominan dalam menggambarkan konsep penggunaan e-wallet X1 adalah X1.1, di mana indikator X1.1 adalah kemudahan penggunaan e-wallet dengan nilai sebesar 0,888 yang menunjukkan bahwa kemudahan dalam menggunakan e-wallet menjadi faktor utama yang menentukan persepsi responden terhadap penggunaan e-wallet. Setelah itu, yang kedua, berdasarkan hasil outerloading, indikator yang paling dominan dalam menggambarkan konstruk literasi keuangan yaitu X2.3 dengan indikator kemampuan mengelola keuangan pribadi dengan nilai sebesar 0,955 yang menunjukkan bahwa kemampuan responden dalam mengelola keuangan pribadi menjadi aspek paling menentukan dalam membentuk tingkat literasi keuangan. Setelah itu, untuk variabel mediasinya, indikator yang paling dominan dalam menggambarkan konstruk kontrol keuangan adalah Z2, di mana indikator ini adalah kemampuan mengendalikan pengeluaran dengan nilai sebesar 0,942 yang menunjukkan kemampuan responden dalam mengontrol pengeluaran merupakan faktor terpenting dalam membentuk kontrol keuangan. Nah, untuk yang terakhir ini Y-nya perilaku konsumsi Gen Z. Berdasarkan hasil outerloading, indikator yang paling dominan dalam menggambarkan konstruk perilaku keuangan Gen Z adalah Y5 dengan indikator kecenderungan melakukan pembelian impulsif dengan nilai sebesar 0,930 menunjukkan bahwa perilaku pembelian impulsif paling menentukan pola perilaku konsumsi generasi Z. Setelah itu kita kembali ke PLS algorithm dengan mengklik R square. Kita fokus pada R square adjusted, di mana R square adjusted sebesar 0,741, maka dinyatakan penggunaan e-wallet mampu mempengaruhi kontrol keuangan sebesar 74,1%, sisanya 25,9% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian. Nah, untuk perilaku konsumsi Gen Z, R square adjusted-nya sebesar 0,899, yang artinya penggunaan e-wallet mampu mempengaruhi perilaku konsumsi Gen Z sebesar 89,9%, sisanya 10,1% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian. Nah, selanjutnya kita akan menghitung chi-square dengan rumus chi-square sama dengan 1 dikurang dalam kurung 1 dikurang 0,759. Nah, nilai 0,759 ini kita dapat dari R square-nya. Kita fokus pada R square-nya. Nah, setelah itu kita kalikan dengan 1 dikurang 0,909. 0,909 ini juga dilihat di R square-nya yang perilaku konsumsi Gen Z. Nah, setelah itu, hasil akhir dari chi-square sebesar 0,978, yang artinya perilaku konsumsi Gen Z dapat dijelaskan oleh variabel penggunaan e-wallet, literasi keuangan, dan dapat diprediksi dengan baik oleh variabel kontrol keuangan sebagai variabel mediasi, sebesar 97,8% dan sisanya 2,2% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian. Selanjutnya kita kembali ke Smart PLS. Kita klik EAS Anmol ini, kita kembali di sini, kita calculate lagi, tapi pilih yang bootstrapping. Digunakan untuk menguji hipotesis. Nah, setelah ini keluar, kita uji hipotesisnya. Untuk hipotesis pertama, penggunaan e-wallet berpengaruh positif signifikan terhadap perilaku konsumsi Gen Z. Berarti yang ini. Nah, p-value sebesar 0,10 kurang dari 0,5 yang artinya 0,05 yang artinya signifikan
dengan nilai koefisien sebesar positif 0,303, maka penggunaan e-wallet berpengaruh positif signifikan terhadap perilaku konsumsi Gen Z. Dengan begitu, hipotesis pertama diterima, yang berarti semakin tinggi penggunaan e-wallet, maka perilaku konsumsi Gen Z semakin terpengaruh oleh kemudahan dan intensitas transaksi digital. Untuk hipotesis kedua, literasi keuangan terhadap konsumsi Gen Z. Di sini nilai p-value sebesar 0,010 kurang dari 0,05 dengan nilai koefisien positif 0,360, yang artinya literasi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku konsumsi Gen Z, di mana H2 diterima. Hasil menunjukkan bahwa tingkat pemahaman keuangan yang lebih baik mendorong perilaku konsumsi yang lebih rasional. Untuk hipotesis ketiga, yaitu penggunaan e-wallet terhadap kontrol keuangan. Di sini p-value sebesar 0,012 kurang dari 0,05 berarti signifikan, dan nilai koefisien positif 0,453, yang artinya penggunaan e-wallet berpengaruh positif signifikan terhadap kontrol keuangan. Dengan demikian, hipotesis 3 diterima, yang berarti penggunaan e-wallet dapat membantu individu dalam mengelola dan mengontrol keuangannya. Selanjutnya ada hipotesis 4, literasi keuangan terhadap kontrol keuangan. Nah, di sini p-value sebesar 0,015 kurang dari 0,05, ya, yang artinya signifikan, dan nilai koefisien positif 0,459. Jadi, literasi keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap kontrol keuangan. Dengan ini mengindikasikan bahwa semakin baik literasi keuangan yang dimiliki, maka semakin baik pula kontrol keuangan individu. Maka H4 diterima. Selanjutnya adalah hipotesis 5. Kontrol keuangan terhadap Kontrol keuangan mampu memediasi pengaruh penggunaan e-wallet dan literasi keuangan terhadap perilaku konsumsi Gen Z. Nah, di sini p-value sebesar 0,007 kurang dari 0,05 dengan nilai koefisien positif 0,349, maka kontrol keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap perilaku konsumsi Gen Z, yang artinya kontrol keuangan terbukti mampu memediasi pengaruh penggunaan e-wallet dan literasi keuangan terhadap perilaku konsumsi Gen Z secara parsial, sehingga hipotesis 5 diterima. Sekian presentasi pengolahan data dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.